Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul jalali wal ikram. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts li syara'iril Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar dan janganlah mati sebelum muslim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita membaca shalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat kita adalah merupakan tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang taat sehingga selamat di dunia dan insya Allah berbahagia di akhirat kelak. Amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini khati kembali mengajak kita semua. Mari kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan segala larangan agama. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa sehingga dimudahkan segala urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah kali ini diberi judul menghindari sikap hasad. Sebagaimana kita tahu dalam kehidupan sehari-hari bahwa hasad itu adalah satu perasaan yang tidak suka, tidak senang melihat orang yang mendapatkan nikmat, yang mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, kalau ada yang begitu berarti itu namanya hasad. Lihat orang naik kelas, lihat anak orang naik kelas, juara satu. Oh, ada saja komentar, oh mungkin itu main dengan gurunya. Tetangga beli mobil bagus baru, mungkin juga mobil kantor dibawa. Ada perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, itu hasad. Dan biasanya kalau sudah ada dalam perasaan seseorang hasad begitu, maka kemudian akan muncul dalam benaknya, dalam perasaannya bagaimana cara kenikmatan pada orang itu bisa hilang. Nah, itu biasanya kelanjutan dari hasad. Nah, lebih parah lagi bahwa hasad ini dapat menyebabkan putusnya hubungan persaudaraan. Persaudaraan yang dekat, mungkin adik dan kakak, mungkin tetangga, mungkin sejawat, dan akan membuat jarak. Selain itu bisa merusak kebaikan-kebaikan yang sudah ditanam. Rusaknya baik urusan dunia, bahkan rusak nanti di akhirat. Amalan yang sudah dilakukan ternyata tidak diperoleh.
Itu yang disebut dengan Nabi nanti muflis. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah Rasul Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dalam surah Al-Falaq Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Wahai Muhammad, berlindunglah kepada orang-orang yang hasad apabila dia melakukan kehasadnya. Jadi begitu bahayanya hasad sehingga Allah memerintahkan Nabi, karena memang ada manusia di sekitar Nabi bilang, siapa itu Muhammad? Anak kemarin kok mau didengar ucapannya? Apa sih kelebihannya? Nah, padahal dia tahu bahwa Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis di dalam Sahih Muslim, Nabi memperingatkan kepada kita semua. Iyakum wal hasada, innal hasada ya'kul hasanat kama ya'kulun naru hatab. Hai manusia, hai orang-orang beriman, jauhilah namanya hasad, karena hasad itu memakan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan seperti api memakan kayu kering sampai habis. Dia orang baik, banyak membantu, ibadahnya banyak, tapi dengan hasad yang dimilikinya, yang dilakukannya, maka itu satu demi satu hilang. Semakin banyak yang dilakukannya, semakin banyak kebaikannya hilang. Nanti di akhirat ketika dihitung, orang itu bisa saya protes, mana kebaikan saya, sholat saya, puasa saya, sedekah saya? Maka mereka menjawab, kamu telah melakukan hasad kepada si A, si B, dan seterusnya. Maka dia nanti termasuk orang yang bangkrut. Bahkan nanti ditimpakan dosa-dosa orang lain terhadap dirinya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kalau sudah tumbuh di dalam hati seseorang? Itu mudah tumbuhnya. Bagaimana kalau sudah tumbuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat Islam, kalau itu sudah tumbuh di hati seseorang namanya hasad, maka harus diobati. Kalau tidak, nanti penyakitnya semakin parah. Ini ulama menyebutkan hasad ini penyakit. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, sebab pertama kali terjadi hasad adalah ketika Allah berfirman supaya semua yang ada bersujud kepada Adam. Iblis tidak mau, fa'aba, dia tidak mau. Nah, karena dia tidak mau, maka disebutlah bahwa dia termasuk orang yang ingkar, kafir. Nah, itulah dosa pertama menurut ahli tafsir terjadi di langit, yaitu kedengkian iblis terhadap Adam. Nah, di dunia juga disebutkan bahwa dosa pertama terjadi adalah sebabnya adalah adanya hasad. Kita sudah baca, dengar kisah anak Nabi Adam, Qabil, iri terhadap saudaranya. Terakhir adalah membunuh. Pembunuhan pertama terjadi di dunia adalah pembunuhan karena hasad. Pantaslah Allah tadi memperingatkan, berlindunglah dari orang-orang yang berhasad. Karena tidak milih orang terdekat sekalipun,
itu bisa menjadi korban. Oleh sebab itu Nabi SAW memberikan pelajaran bahwa orang yang sudah terjangkit namanya sifat hasad, maka hendaklah berusaha menyembuhkan. Yang pertama cara menyembuhkannya, kata beliau, memperkuat iman, selalu menyandarkan hatinya kepada Allah, selalu mengatakan bahwa ini adalah ketentuan Allah. Yang kedua, banyak bersyukur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itulah nikmat yang terbaik. Belum tentu kalau nikmat orang lain tadi sampai kepada kita bisa membuat kita baik. Masing-masing orang sudah diatur oleh Allah, diberikan nikmat yang sesuai kemampuan masing-masing. Jadi bersyukur. Yang berikutnya disuruh banyak berdoa, mendoakan orang yang dapat nikmat supaya nikmatnya berkah. Kalau tetangga kita dapat nikmat dan berkah, minimal bisa kita juga kebagian. Orang kantor kita dapatkan nikmat, maka karyawan lain juga mungkin mendapatkan bagian dari situ. Maka kata Nabi, banyak-banyak mendoakan orang yang mendapatkan nikmat. Yang berikutnya disebutkan Nabi banyak berzikir. Ingat Allah, bahwa Allah lah yang memberi. Allah lah zat satu-satunya yang memberi nikmat. Semakin banyak berzikir, kemungkinan itu membuka nikmat Allah. Dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha membersihkan sifat-sifat hasad dengan melakukan hal-hal tadi sebagaimana dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku